Untuk setan. Minum apa mami? Teh kita. Mana? Mami, minum apa? Nutri. Oh, Nutri. Nutri dingin. Es teh. Ini mama. Nutri. Nutri. Apa tadi? Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab 3 pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 13 sampai tanggal 19 Agustus tahun 2023. Tidak usah kita berlama-lama, kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan nomor 1. Apa maksud dan tujuan Tuhan Allah memerintahkan Musa membuat 2 nafiri dari perak? Saudara, nafiri adalah sebuah alat tiup sebangsa dengan trompet panjang. Dan di zaman itu, di zaman Musa, nafiri itu digunakan sebagai media komunikasi. Nafiri adalah alat yang digunakan untuk memberi tanda atau memberi pengumuman kepada umat Israel di kala itu. Misalnya, di saat ada pengangkatan raja, maka ditiuplah nafiri. Di saat umat mempersembahkan korban, maka ditiuplah nafiri. Di saat akan ada pengumuman perang, ditiuplah nafiri. Nah, kalau kita mendalami lebih dalam lagi, dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat 8, ternyata nafiri itu adalah salah satu alat musik. Jadi ternyata nafiri juga bisa dimainkan sebagai alat musik. Nah, sekarang kita akan mendalami bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, sekarang kita akan mendalami bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dari bilangan pasal 10 ayat 2, nafiri itu dibuat dari perak tempaan. Tetapi kalau kita membaca Yosua pasal 6 ayat 4, nafiri itu dibuat dari tanduk domba. Nafiri itu dibuat untuk mengeluarkan bunyi tertentu agar dimengerti maksudnya. Jadi ada tanda-tanda yang diberikan melalui nafiri itu. Dan umat yang mendengarnya mereka mengerti karena tentang hal itu telah dijelaskan kepada mereka. Jadi ketika mereka mendengar nafiri ditiup, mereka paham, oh ini yang dimaksudkan oleh si peniup nafiri itu. Nah, pertanyaan kita di sini, apa maksud dan tujuan Tuhan Allah memerintahkan Musa membuat nafiri dari perak? Kalau Tuhan memerintahkan, pasti ada maksud dan tujuannya. Dan itu yang akan kita gali melalui kesempatan ini. Saya mengajak kita membaca dengan teliti bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca dengan teliti bilangan 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dari bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saya mencatat beberapa hal di sini yang mau menjelaskan kepada kita maksud dan tujuan Tuhan Allah memerintahkan Musa membuat 2 nafiri dari perak. Nah, apa maksud dan tujuan Tuhan Allah? Saya mencatat 4 hal penting. Harap ini diperhatikan baik-baik. Yang pertama, mengatur perjalanan umat Israel. Ya, jadi dengan nafiri ditiup, maka Musa sebagai pemimpin dapat mengatur perjalanan umat Israel. Kapan mereka berangkat, kapan mereka berhenti, itu semua diatur oleh Musa dengan tiupan nafiri. Yang kedua, nafiri itu digunakan untuk memanggil umat berkumpul. Perhatikan ayat 2, 3, dan 7 dari bilangan pasal 10. Dalam keseharian, jika tiba-tiba nafiri ditiup, itu berarti umat harus berkumpul. Dan yang ketiga, nafiri itu ditiup sebagai tanda maju berperang. Perhatikan bilangan 10 ayat 9. Ketika nafiri ditiup, itu tanda umat harus maju untuk berperang. Yang keempat, nafiri itu ditiup pada waktu mempersembahkan korban pada hari-hari raya. Jadi jika ada sebuah perayaan kemudian tiba di mana saat umat harus mempersembahkan korban, pada saat itulah nafiri ditiup. Jadi semua umat di Israel sudah tahu, jika ada perayaan korban, kemudian tiba-tiba nafiri ditiup, itu berarti mereka sedang mempersembahkan korban. Nah, yang menarik dalam ayat 9 dan 10, ketika berperang dan nafiri ditiup, itu
Tujuannya supaya umat Israel diingat di hadapan Tuhan. Diingat untuk apa? Diingat untuk diselamatkan. Ini penting sekali saudara sekalian. Tuhan yang memerintahkan Musa membuat nafiri. Dan ketika mereka berperang, nafiri itu ditiup. Mengapa harus ditiup? Itu adalah tanda bahwa Tuhan akan mengingat mereka dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Demikian juga pada saat mereka mempersembahkan korban. Di saat mereka mempersembahkan korban, lalu ada nafiri ditiup, itu maksudnya Tuhan mengingat umat yang sedang mempersembahkan korban, sehingga Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan mereka. Jadi, penggunaan nafiri di sini jelas. Jelas sekali maksud dan tujuannya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, nafiri itu menggambarkan tentang kuasa Allah yang menghidupkan orang mati. Jadi, kalau nafiri sudah bertiup, itu berarti orang-orang yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan di dalam Tuhan. Itu dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 dan Hosea pasal 8 ayat 1. Nafiri itu ditiup bagi hamba-hamba yang memberitakan Injil dengan berani dan setia. Saudara sekalian, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa tanda semboyan harus dibunyikan? Saudara, semboyan atau moto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan. Itu tuh semboyan. Nah, kita tidak diberitahu apa semboyannya bangsa Israel. Melalui nafiri, semboyan itu dibunyikan. Lalu untuk apa? Dari bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ternyata itu ada maksudnya. Saya mencatat dua hal penting di sini. Yang pertama, kalau tanda semboyan ditiup, laskar yang di sebelah timur itu harus berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tanda semboyan ditiup 2 kali, ya, kalau yang pertama itu hanya ditiup 1 kali, kalau dia ditiup sampai 2 kali, laskar yang di sebelah selatan itu harus berangkat. Jadi kesimpulannya adalah tanda semboyan dibunyikan itu sesungguhnya untuk menyuruh umat Israel segera berangkat. Itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Mengapa tanda semboyan harus dibunyikan? Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita akan diperkaya dengan mendalami kebenaran firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 jika kita menjawab pertanyaan ini. Bagaimana peran dan tindakan gereja melihat bentuk-bentuk ancaman yang ada sekarang ini? Saudara sekalian, ancaman terhadap gereja sekarang ini sungguh luar biasa. Kalau kita menonton di YouTube dan media sosial lainnya, kita akan melihat betapa serangan terhadap kekristenan itu semakin hebat. Dan gereja sebagai persekutuan umat Allah mengalami tantangan yang luar biasa juga dari dalam. Kita melihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang berselisih, yang bersitegang, yang saling menyerang satu sama lain melalui media sosial. Ini hal yang sangat memprihatinkan bagi kita. Nah, bagaimanakah peran dan tindakan gereja melihat bentuk-bentuk ancaman yang ada sekarang ini? Pertanyaan kita sekarang di sini adalah apa sebenarnya ancaman yang sedang dihadapi oleh gereja saat ini? Ancaman apa? Saya melihat beberapa hal ancaman itu. Misalnya, gereja saat ini sedang terancam dengan adanya kemajuan teknologi informatika. Pada satu sisi ini sebenarnya adalah peluang. Artinya gereja bisa berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, dikelola dengan baik, dengan memanfaatkan teknologi informatika.
Tetapi pada sisi yang lain, dampak negatif dari perkembangan teknologi informatika ini itu menyerang anak-anak muda, di mana banyak anak-anak muda yang pada akhirnya menjalani kehidupan tidak sebagaimana layaknya orang Kristen. Kita bisa membaca hal itu di dalam media cetak ataupun kita bisa menonton hal itu melalui media sosial, media elektronik. Nah, itu semua adalah ancaman bagi gereja. Sementara ajaran-ajaran sesat sekarang ini semakin berkembang pesat. Kita sebagai umat yang mengandalkan Tuhan tidak boleh mengabaikan hal ini. Lalu apa peran dan tindakan gereja? Belajar dari Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Harus ada sesuatu yang dibunyikan. Harus ada sesuatu yang disuarakan. Jika di zaman itu adalah nafiri, lalu sekarang apa yang harus dilakukan oleh gereja? Gereja harus memberi tanda. Gereja harus memberikan simbol ketika umat menghadapi ancaman. Gereja tidak boleh diam. Gereja tidak boleh apatis. Gereja tidak boleh bermasa bodoh. Gereja harus menyikapi setiap tantangan dan ancaman bagi perkembangan iman warga jemaat. Seorang pendeta yang bernama John Stott dalam bukunya Isu-Isu Global mengingatkan kita, dunia ini membutuhkan lebih banyak luapan amarah atas ketidakadilan di sekitar kita. Gereja tidak boleh menutup mata, gereja tidak boleh diam ketika menyaksikan adanya ketidakadilan di sekitar kita. Ketika umat Allah yang kita layani diperlakukan tidak adil, kita tidak boleh diam atas hal itu. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus bersuara agar ketidakadilan itu tidak semakin tumbuh bersubur dan menghancurkan perjalanan kehidupan umat Allah. Nah, gereja sekarang ini sedang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Dengan adanya kemajuan teknologi informatika, gaya hidup hedonisme, gaya hidup di mana kenikmatan menjadi tujuan hidup, itu semakin berkembang saat ini. Orang tidak suka lagi dengan yang namanya Via Dolorosa, atau jalan sengsara, atau menjalani kehidupan seperti yang Yesus jalani, di mana dia punya keberanian untuk menghadapi kesengsaraan hidup. Ada banyak orang tidak suka dengan cara hidup yang seperti itu. Bagi mereka, kenikmatan hidup itu menjadi tujuan. Yang penting saya senang, itu menjadi tujuan. Tetapi berdirilah, berhadapan dengan tantangan, dan mengambil risiko menderita demi perkabaran Injil, itu tidak mau mereka lakukan. Itu tantangan yang ada sekarang. Sehingga spirit misioner, spirit memberitakan Injil, sekarang ini mulai menurun. Mulai menurun. Orang tidak lagi punya semangat yang menggebu-gebu seperti Paulus di zaman dulu dalam hal memberitakan Injil. Jangankan memberitakan Injil, kehadiran di tempat ibadah, perhatikan, ini sangat merisaukan kita. Beribadah saja sangat merisaukan kita kehadiran mereka, kehadiran umat Allah. Apalagi jika kita ajak untuk memberitakan Injil. Tapi kita sebagai pelayan, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah ada ruang dalam pelayanan gereja kita memotivasi orang untuk memberitakan Injil? Adakah ruang bagi anak-anak muda di dalam kehidupan bersekutu, dalam kehidupan bergereja, di mana mereka dimotivasi untuk memberitakan Injil? Beberapa gereja tertentu melakukan itu. Misalnya, beberapa anak muda direkrut untuk menjadi pemain atau menjadi pelaksana dari sebuah kebaktian bina iman atau kebaktian kebungan rohani, mereka dilibatkan di dalamnya sehingga mereka menjadi aktivis gereja yang berfokus pada pemberitaan Injil. Itu dilakukan, tetapi beberapa gereja mengabaikan hal itu. Jadi spirit untuk memberitakan Injil itu harus dihidupkan di dalam kehidupan gereja. Kalau tempo dulu, para penginjil dari Jerman, dari Belanda, itu mau memberi diri menjadi pekabar Injil ke daerah-daerah yang terpencil. Tapi sekarang, ketika dia ditempatkan di sebuah jemaat pulau, di sebuah jemaat yang terpencil, spirit untuk memberitakan Injil itu menjadi luntur. Dia tidak mau berada di sana. Dia lebih suka berada di sebuah jemaat yang besar. Dia lebih suka berada di sebuah jemaat yang persekutuannya
jumlah jemaatnya, jumlah umatnya begitu besar. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Dan gereja harus menyuarakan itu. Gereja tidak boleh diam. Gereja harus selalu menyuarakan betapa pentingnya pekabaran Injil itu. Itulah nafiri yang harus kita teriakan, yang harus kita suarakan di zaman ini. Di zaman ini juga tantangan bagi gereja adalah materialisme. Orang cenderung mengejar harta benda, mengejar kekayaan, sibuk di dalamnya, lalu mengabaikan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan. Mengabaikan perannya sebagai warga gereja. Mereka sibuk dalam mengelola harta benda mereka. Mengelola harta itu baik, tetapi jangan lupakan tanggung jawab kita sebagai warga jemaat. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kemudian yang berikut, tantangan yang dihadapi gereja sekarang adalah egosentrisme atau individualisme, di mana pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang tidak lagi berpusat pada Kristus, tetapi berpusat pada diri sendiri. Egosentrisme, bukan kristosentris. Nah, ini tantangan bagi kita. Sehingga perselisihan terjadi di mana-mana. Karena apa yang mereka lakukan bukan demi kemuliaan Kristus, tapi demi kemuliaan diri sendiri. Ini menjadi catatan reflektif bagi kita. Perhatikanlah dan cermatilah baik-baik apa yang sedang terjadi di zaman ini. Ketika orang melayani motivasinya untuk kemuliaan Kristus, maka yang dia lakukan itu benar-benar pelayanan yang tulus. Tetapi ketika dia melayani untuk kemuliaan dirinya sendiri, untuk mencari nama, maka di situ pasti akan terjadi persoalan yang baru. Di situ pasti akan terjadi perselisihan. Di situ pasti akan terjadi sengketa dan lain sebagainya. Karena itu mari kita sebagai gereja, kembalilah sebagai gereja yang benar-benar menyuarakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Kita adalah mitra kerja Allah. Apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Gereja harus menyuarakan tentang hal itu. Jangan diam. Sehebat apapun tantangan yang kita hadapi, jangan takut dan gentar. Mengapa? Karena ada Sang Immanuel beserta dengan kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Demikianlah jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati kita semua. Amin.